Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eka Widiarti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi, bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Pendidikan yang berpihak pada siswa. Siswa adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman peserta didik, sehingga kita bisa menghadapi tuntutan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seorang petani. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tapi tidak bisa menuntut tumbuhnya jagung. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, kita harus berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sungtulodo di depan memberikan contoh yang baik, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan motivasi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi yang mandiri. Ya, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengacu kepada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di sekolah mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah berpusat pada guru. Yang kedua, fokus pembelajaran tercapainya target pembelajaran atau sesuai dengan KKM. Yang ketiga, saya tidak memahami karakteristik murid, selalu berharap bersikap mampu sempurna sesuai apa yang saya inginkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah pemikiran saya. Saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini, guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini, guru hanya menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan berkolaborasi dengan rekan yang lainnya untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Modul 1.1, saya juga mempelajari pemikiran KHD tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal.
yang relevan menjadi penguat murid sebagai anggota masyarakat dan pada konteks lokal sosial budaya. Contohnya adalah budaya gotong royong. Dari budaya gotong royong, apa saja sih yang bisa tumbuh menjadi karakteristik siswa tersebut? Karakteristik atau attitude yang bisa tumbuh dalam budaya gotong royong. 1. Sukarela, tolong menolong, rasa persatuan. Budaya gotong royong yang sudah diterapkan di sekolah saya ini menumbuhkan rasa sukarela, tolong menolong, persatuan antara teman. Contohnya, budaya gotong royong yang ada di sekolah kami adalah 1. Para siswa membersihkan lingkungan sekolah, kelas, dan kantor. Yang kedua, penghijauan lingkungan sekolah dilakukan bersama-sama oleh warga sekolah. Yang ketiga, membantu memberikan dana sosial kepada siswa atau warga yang membutuhkan melalui infak setiap hari Jumat. Ilmu ataupun bisa dipelajari lewat pendidikan, namun attitude tidak bisa dipelajari, kita bisa biasakan dan diasah. Contohnya, salah satu murid saya yang bernama Cipto. Dia mencabut tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Awalnya saya marah, kenapa dia merusak tanaman sekolah? Tapi ternyata dia punya ide membuat karakter zombie dari bahan lingkungan sekolah yang belum pernah terpikir oleh saya sebelumnya. Yang ketiga, apa yang Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pembelajaran KHD. 1. Saya memberi ruang yang seluas-luasnya bagi murid untuk membangun ide kreatif mereka saat pembelajaran. Contohnya, kodrat anak adalah bermain. Jadi, kita bisa melakukan permainan dalam pembelajaran. Contohnya, sing and dancing. Yang kedua, merancang, mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah dengan menggunakan profil pelajar Pancasila. Contohnya di sekolah saya yang lakukan adalah membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran, berdoa, dan menerapkan 5S. Yang terakhir Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang menarik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Contohnya, di sekolah saya adalah menggunakan kuisis melakukan ulangan harian. Jadi anak-anak akan lebih senang. Kasih salam Bapak Ibu guru hebat. Begitulah penyampaian yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.